kelompok 3 akan memperhatikan kami review chapter 5 dan 6, site analysis informing context sensitive and sustainable site planning and design. Berikut nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, menilai penggunaan lahan situs infrastruktur dan konteks peraturan. Menilai penggunaan lahan situs infrastruktur dan konteks peraturan pengembangan yang sesuai dengan situs responsif terhadap konteks situs. Fitur budaya baik sejarah, estetika, hukum, atau ekonomi menciptakan peluang dan kendala untuk desain tempat yang berkelanjutan dan layak huni. Penilaian faktor budaya tidak hanya menggambarkan situs, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya untuk tujuan penggunaan situs. Penggunaan kembali tanah yang dikembangkan secara adaptif tetapi kurang dimanfaatkan adalah prinsip utama pertumbuhan cerdas dan desain hijau berkelanjutan. Tapi penggunaan lahan sebelumnya di situs dapat mempengaruhi kesesuaian opmen dengan meningkatkan biaya persiapan lokasi untuk pembongkaran dan pemindahan bangunan dan struktur bawah tanah dan berpotensi remediasi tanah situs. Pada tahun 1970-an, penemuan bahan kimia beracun yang keluar dari tanah di dalam pembangunan perumahan di Love Canal, lingkungan air terjun Niagara, New York, adalah peristiwa penting dalam pembangunan opmen kebijakan limbah berbahaya di Amerika Serikat. Undang-undang federal adalah kemudian disahkan untuk mengatasi masalah limbah beracun nasional. Badan Perlindungan Lingkungan AS didakwa pada tahun 1980 dengan administrasi menjalankan program Superfund yang baru dibuat. Pada abad ke-20, bertani di banyak bagian Amerika Serikat dipraktekkan dengan sedikit perhatian untuk konservasi dan pengelolaan tanah. Akibatnya, banyak lahan pertanian sebelumnya telah kehilangan lapisan tanah atas akibat erosi tanah yang ekstensif. Baru-baru ini, lahan pertanian juga mungkin syarat dengan nutrisi dan bahan kimia lainnya dari pupuk dan pestisida. Dalam menilai konteks penggunaan lahan suatu situs, pertimbangan juga harus diberikan pada jenis penggunaan lahan dan intensitas pada properti yang berdampingan. Intensitas atau kepadatan dapat diukur dengan beberapa cara. 3 dari materi kepadatan yang paling umum adalah tinggi bangunan atau jumlah lantai, rasio area atau FAR, dan unit hunian per area. Selanjutnya, kepemilikan dan nilai properti. Informasi tentang kepemilikan tanah atau penguasaan tersedia dalam database yang dapat diakses publik sehingga daftar akte daerah, seperti daftar akte daerah. Catatan ini dapat mencakup peta survei bersertifikat dari batas-batas parcel, sejarah kepemilikan tanah, dan segala pembatasan atau perjanjian yang terkait dengan properti. Di Amerika Serikat misalnya, satu perusahaan menjual model data topografi digital yang dapat dilihat sebagai gambar 2 atau 3 dimensi. Secara umum, teori penilaian memperkirakan perilaku ekonomi dalam 3 cara yang berbeda, yaitu pendekatan biaya, pendekatan perbandingan, penjualan, dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya, penilaian properti mempertimbangkan ukuran dan penggunaan situs yang ada serta perbaikan situs seperti bangunan dan lanskap, dan juga mempertimbangkan dampak moneter dari lokasi situs. Properti yang bagus, pemandangan indah, dan fasilitas yang tepat dapat meningkatkan nilai penilaian properti. Nilai properti dipengaruhi oleh peraturan penggunaan lahan seperti pembelian hak pengembangan, misalnya ditambah dengan kemudahan konservasi dapat mencegah pembangunan baik untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau waktu yang ditentukan. Yang kedua, pengalihan hak pengembangan
yaitu strategi hukum lain untuk mengarahkan pengembangan potensial dari kawasan konservasi ke lokasi lain yang lebih sesuai. Contohnya, ketika membuat bangunan di samping jalan dengan lalu lintas kendaraan yang padat, dapat menekan nilai properti komersial seperti toko, restoran, dan penggunaan lain yang bergantung pada pelanggan. Selanjutnya, peraturan penggunaan lahan. Hukum penggunaan lahan dan standar pembangunan juga bervariasi dari waktu ke waktu. Pendekatan yang diambil dalam buku ini adalah untuk fokus pada tujuan peraturan umum dan untuk menyediakan beberapa contoh undang-undang, kebijakan, dan prosedur perizinan utama dari Amerika Serikat. Salah satu keterbatasan pendekatan ini tentu saja adalah bahwa konteks hukum di Amerika Serikat berbeda dengan konteks hukum di Asia, Kanada, ataupun Eropa. Namun, peraturan penggunaan lahan di negara lain membahas banyak tema yang sama, yaitu perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Peraturan federal. Peraturan federal menetapkan standar atau aturan administratif yang diterapkan di tingkat negara bagian dan lokal. Misalnya, kemitraan sukarela antar pemerintah federal dan negara bagian dari teritori pesisir Amerika Serikat. Tujuan dari program ini adalah untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan jika mungkin memulihkan dan meningkatkan sumber daya zona pesisir negara untuk generasi sekarang dan berikutnya. Yang kedua, mendorong dan membantu negara-negara untuk mencapai penggunaan yang bijaksana atas sumber daya tanah dan air dengan mempertimbangkan sepenuhnya nilai ekologi, budaya, sejarah, dan estetika. Yang ketiga, mendorong penyusunan rencana pengelola kawasan khusus untuk melindungi sumber daya alam yang signifikan. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi kerjasama dan antar negara bagian dan regional, dan pemerintah yang mempengaruhi zona pesisir. Selanjutnya, kekuasaan untuk mengatur penggunaan lahan di Amerika Serikat diberikan kepada pemerintah daerah melalui undang-undang yang memungkinkan tingkat negara bagian. Peraturan penggunaan lahan lokal adalah bagian dari kekuatan polisi masyarakat untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena populasi manusia terus meningkat dan lingkungan binaan tumbuh untuk menutupi sebagian besar Amerika Serikat, pertumbuhan tingkat negara bagian program manajemen telah menambahkan lapisan lain dari kontrol pembangunan dan dalam beberapa kasus insentif pembangunan. Dan yang terakhir, rencana dan peraturan daerah. Di Amerika Serikat, cabang legislatif di pemerintah daerah terdiri dari Dewan Kota yang menulis dan memperlakukan undang-undang lokal. Meskipun pejabat terpilih ini adalah otoritas terakhir untuk mengatur pengembangan lahan di dalam yurisdiksi kota, banyak kota memiliki departemen perencanaan juga di cabang eksekutif, dengan staf yang menyiapkan dan mengelola peraturan dan kebijakan perencanaan. Pemerintah daerah mempengaruhi lokasi, waktu, dan karakter pembangunan baru dengan rencana yang komprehensif, kode zonasi, peraturan subdivisi, dan kebijakan publik terkait. Selanjutnya, analisis site. Rencana komprehensif adalah rencana tingkat masyarakat yang mengartikulasikan visi tentang bagaimana masyarakat bermaksud untuk tumbuh dan berkembang secara fisik dan ekonomi, biasanya selama periode 20 hingga sampai 30 tahun. Rencana komprehensif membahas beberapa tema luas yang relevan dengan keberlanjutan, termasuk perumahan, transportasi, utilitas, sumber daya alam dan budaya, dan pembangunan ekonomi. Setiap tema dapat mencakup tujuan khusus untuk melindungi sumber daya budaya dan alam, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan terjangkau. Tujuan perencanaan konsisten dengan perencanaan lokasi yang peka terhadap konteks dan berkelanjutan, yaitu melindungi budaya dan sumber daya alam, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan terjangkau, dan kode zonasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah infrastruktur. Lingkungan binaan adalah mosaik kompleks bangunan pribadi dan publik, ruang hijau dan infrastruktur transportasi dan utilitas, lokasi dan kondisi transportasi existing, dan infrastruktur utilitas mempengaruhi tapak dan orientasi bangunan baru, serta keputusan perencanaan lokasi utama lainnya, termasuk lokasi pintu masuk ke lokasi. Selanjutnya adalah transportasi. Dalam perencanaan lokasi dan desain arsitektur, terutama dalam konteks perkotaan, dididikan pola sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan harus dianalisis dan dipetakan dengan cermat. Berbeda sistem sirkulasi yaitu pejalan kaki, sepeda, kendaraan, dan volume dapat digambarkan serta grafis dengan memvariasikan warna dan lokasi. Efisiensi lokasi mempertimbangkan tantangan walkability ini sering dapat dikurangi melalui good perencanaan dan desain lokasi. Efisiensi lokasi mempertimbangkan aksesibilitas situs ke taman, toko, dan tempat terdekat lainnya, tujuan komunitas dan lingkungan. Ketika biaya perumahan dan transportasi digabungkan, banyak rumah di pinggir kota yang jauh lebih terjangkau daripada yang ada di dalam pinggiran kota. Di Amerika Serikat, lokasi situs efisiensi dapat dievaluasi dengan dua alat penilaian GIS online, yaitu Walk Score dan Indeks Keterjangkauan HT. Lokasi jalan yang ada, jalan masuk, halte transit, tempat parkir, dan infrastruktur lainnya. Struktur menginformasikan desain konteks sensitif. Selanjutnya adalah utilitas. Banyak penggunaan lahan membutuhkan input sumber daya yang berkelanjutan, seperti air minum dan listrik. Dengan meningkatkan perhatian pada konservasi dan berkelanjutan sumber daya, masukan ini mungkin dihasilkan di tempat melalui tangki, panel surya, turbin angin, dan teknologi skala kecil lainnya analogi. Utilitas ini dapat mencakup gas, listrik, telepon, televisi, dan internet. Banyak penggunaan lahan juga menghasilkan keluaran yang berkelanjutan, seperti limbah sanitasi yang diolah di tempat atau dikumpulkan di fasilitas pengolahan di luar lokasi. Biasanya jalur utilitas utama terletak di dalam hak jalan. Analisis site. Sistem utilasi kota biasanya mengirimkan energi, air, dan informasi ke lokasi dan membuang limbah dan kelebihan air hujan. Di lokasi yang terletak di luar area layanan perkotaan, beberapa sistem infrastruktur abu-abu ini mungkin tidak tersedia. Memahami di mana offsite dan sistem utilitas di lokasi tersebut terletak merupakan tujuan utama inventarisasi lokasi. Informasi ini diperlukan dalam penentuan tapak bangunan baru, sistem sirkulasi, dan ruang terbuka yang melakukan fungsi pengelolaan air, hujan, dan karena itu merupakan bagian dari lingkungan hijau infrastruktur. Menilai ada atau tidaknya utilitas yang melayani situs harus mempertimbangkan kedua potensi input dan output sumber daya. Selanjutnya ada kesimpulan. Pembangunan kembali perkotaan dan pinggiran kota semakin cepat banyak di komunitas dan metropolitan daerah di seluruh dunia. Lingkungan binaan yang ada ini secara inheren lebih kompleks dan berpotensi lebih menantang untuk perencana lokasi. Karena program proyek juga menjadi lebih kompleks atau tebal, dengan penggunaan konteks yang menantang ini meningkatkan pentingnya analisis situs dan mendukung desain berbasis bukti yang membentuk kembali struktur dan fungsi lingkungan binaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan chapter 6, yaitu menilai konteks budaya dan sejarah situs. Pendahuluan, pengembangan yang sesuai dengan situs responsif terhadap konteks budaya dan sejarah situs oleh menggabungkan dalam pengembangan baru gaya desain dan bahan konstruksi asli untuk kawasan, perencanaan lokasi dan arsitek dapat memperkuat rasa tempat komunitas. Next. Morfologi, memahami karakter komunitas bergantung pada identifikasi atribut yang menentukan. Kevin Lynch 1960 dalam The Image of the City mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk menilai struktur perkotaan atau keterbacaan dan untuk menjelaskan bagaimana orang membentuk peta kognitif atau citra mental dari lingkungan binaan. Peta kognitif, teori Lynch, orientasi dan gerakan bantuan atau menemukan jalan di lingkungan yang dibangun dengan rasa tempat yang kuat. 5 elemen bentuk perkotaan Lynch dengan contoh masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tepi, misalnya garis pantai, jalan, dan perubahan besar dalam penggunaan lahan. Yang kedua ada jalur, misalnya jalan dan jalan setapak utama atau jalur sepeda. Distrik, misalnya lingkungan dan institusi umum. Yang ketiga ada node, misalnya pintu masuk, plaza, dan persimpangan jalan utama. Yang keempat ada tengara, misalnya bangunan unik, jembatan, atau fitur alam. Kerangka konseptual ini sangat berguna dalam menilai karakter lingkungan binaan di daerah yang dipertimbangkan untuk pembangunan kembali. Next. Selanjutnya ada tipologi. Mengevaluasi konsep budaya situs juga dapat mengambil manfaat dari analisis tipologi berdasarkan atribut yang mengidentifikasi karakter seperti tinggi bangunan, gaya, tahun konstruksi, atau lokasi dalam kontinum kota ke pedesaan. Tipologi bangunan juga dapat didasarkan pada kegunaan untuk misalnya perumahan, komersial, pendidikan, agama, praktik berkelanjutan, misalnya efisiensi air dan energi, efisiensi lokasi, atau status inovasi, misalnya sebelumnya diperbaharui potensi inovasi tinggi. Dalam analisis atribut lingkungan di British Columbia, Kanada, tipologi 6 jenis lingkungan membentang kontinum dari pedesaan ke perkotaan. Et al. 2002, tipologi lingkungan termasuk jenis perumahan berikut. Yang pertama ada rumah keluarga tunggal, atribut tapak kecil, atap miring 1 hingga 2 lantai. Yang kedua ada menara hunian multi keluarga, atribut 5 hingga 12 lantai, unit tempat tinggal yang terbagi penggunaan sel di lantai pertama. Yang ketiga ada pengembangan perumahan atau komersial penggunaan campuran, atribut penggunaan retail atau kantor di lantai dasar, penggunaan perumahan di lantai atas, 3 hingga 5 lantai, tapak persegi panjang dan linear. Next. Desain peka konteks responsif terhadap sejarah dan kebutuhan tempat dan waktu tertentu, tergantung pada usia, kualitas, dan peran tempat-tempat ini di tingkat lokal, regional, atau budaya nasional. Beberapa sumber daya ini mungkin memiliki nilai sejarah yang signifikan. Di Amerika Serikat, National Historic
preservation memberikan perlindungan hukum untuk bangunan, jembatan, dan bangunan lain yang terdaftar dalam daftar sumber daya bersejarah yang signifikan secara nasional. Bertujuan untuk melindungi dan memulihkan sumber daya bersejarah juga ada di negara dan tingkat lokal. Inventarisasi sumber daya budaya mendokumentasi lokal kualitas dan signifikasi historis dari bangunan dan elemen buatan manusia lainnya, serta penggunaan lahan sebelumnya. Sumber daya juga mencakup situs bersejarah seperti benteng, medan perang, taman, dan artefak arkeologi, temuan arkeologis seperti artefak penduduk asli Amerika, dapat memiliki dampak signifikan pada perencanaan dan pelaksanaan proyek. Aturan yang mengatur temuan bervariasi menurut lokalitas, ukuran site, dan siapa yang terlibat dalam proyek. Jika properti itu milik pribadi, temuan dapat dibulldozer, kecuali di mana ada undang-undang yang mengatakan sebaliknya. Jika ada hubungan dengan pemerintah federal, bahkan jika proyek tersebut hanya sebagian didanai oleh agen federal, situs tersebut jatuh di bawah Undang-Undang Pelestarian Sejarah Nasional yang dikelola oleh Departemen Pedalaman. Properti kemudian harus menjalani analisis arkeologi fase 1 selama lubang uji mana yang digali. Jika suatu yang berharga ditemukan, tindakan itu membutuhkan tindakan yang lebih luas, pengalian fase 2. Demografis, memahami konteks budaya dan sejarah situs termasuk mengetahui sesuatu tentang orang-orang yang tinggal di lingkungan atau sekitarnya. Di Amerika Serikat, data sensus 10 tahun tersedia untuk umum untuk analisis GIS di saluran sensus dan blok tingkat kelompok. Tergantung pada jenis proyek perencanaan dan desain yang mempertimbangkan, data demografis dapat dikumpulkan pada berbagai atribut rumah tangga, kepadatan penduduk, usia, dan etnis ukuran, pendapatan, dan komposisi rumah tangga. Atribut ini dan atribut lainnya biasanya digunakan dalam studi pasar untuk menginformasikan program proyek sektor swasta dan publik. Inisiatif berkelanjutan tingkat komunitas juga mulai mengukur berbagai indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk lingkungan dan distrik individu. Sumber daya online ini adalah tambahan. Bangunan bersejarah berkontribusi pada karakter lokal dari suatu tempat. Visibility, konteks memainkan peran penting dalam pemrograman proyek dan desain situs. Penggunaan lahan di lokasi yang berdampingan misalnya dapat mempengaruhi kesesuaian lokasi untuk penggunaan dan intensitas penggunaan tertentu. Visibilitas yang baik ke lokasi dari jalan-jalan yang berdekatan dan lokasi lain di luar lokasi dapat mengurangi kesesuaian lokasi untuk penggunaan tempat tinggal. Tetapi visibilitas yang baik ke situs dapat meningkatkan kesesuaian untuk penggunaan komersial, sehingga berpotensi meningkatkan nilai properti dan pendapatan bisnis. Namun, jenis pembangunan perumahan tertentu dapat mengutamakan privasi dan penyaringan dari lokasi di luar lokasi. Visibilitas fitur. Di luar situs bisa sama pentingnya dengan visibilitas fitur di situs. Di lingkungan perkotaan, pemandangan, dan suatu situs mungkin terhalang oleh bangunan di dekatnya. Tetapi jika situs tersebut berada di atas bukit atau tepi laut,
Pemandangan luar situs yang tidak terhalang bisa menjadi dramatis. Di lingkungan pedesaan, lokasi yang berhutan lebat namun relatif datar membatasi pandangan di dalam dan di luar lokasi. Sebaliknya, dalam lanskap dengan pemandangan yang panjang dan tidak terhalang seperti di daerah pegunungan atau di dataran terbuka. Jarak yang terlihat dari lokasi bisa sangat jauh. Jarak pandang atau area yang terlihat dari lokasi tertentu di situs dapat diperkirakan dalam GIS dengan menganalisa data topografi. Namun penelitian di tempat sangat penting karena pohon dan bangunan yang ada dapat menghalangi pandangan dari beberapa titik pandang. Selain itu di daerah beriklim sedang, jarak pandang ke dan dari suatu lokasi dapat bervariasi secara musiman. Pohon dan semak yang berganti daun dapat memberikan kebisingan dan polusi udara. Kesesuaian situs untuk tujuan penggunaan dapat dipengaruhi tidak hanya oleh apa yang dapat dilihat orang di situs tersebut, tapi juga oleh apa yang dapat mereka dengar dan cium. Kebisingan di lingkungan binaan bervariasi berdasarkan jam, hari, atau musiman, dan dapat berdampak signifikan pada pengalaman reaksi di luar ruangan. Dalam The End of Nature, misalnya McKibbon tahun 1989, menyatakan bahwa pengalaman alam liar yang sesungguhnya mencakup kebebasan dari kebiasaan gergaji rantai yang jauh. Lingkungan persepsi mental memiliki implikasi pengalaman dalam pengaturan lain. Di lingkungan perkotaan sebagian besar taman, alun-alun, dan tempat luar ruangan pentingnya lainnya berhasil dari perspektif desain ketika kendaraan diminimalkan. Itu termasuk tidak ada kebiasaan kendaraan dan polusi udara terkait lalu lintas. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih.